Garuda. Kabar panas. Salah satu andalan kita, Kevin Dix, lagi cedera parah. Gimana nasib timnas saat melawan Cina nanti? Siapa penggantinya? Sikat terus ya videonya, kita bakal bahas tuntas sampai kupas abis. Nah, ini loh. Ketua Umum PSSI kita, Bang Erick Thohir, minggu lalu bilang belum ada rencana buat nambah pemain keturunan. Tapi kok ada selentingan daftar 5 pemain naturalisasi tambahan yang bisa banget memperkuat timnas Indonesia. Siapa aja sih pemain kece ini? Check this out. Loh. Gak bahaya ta? Mantan bintang legenda timnas Indonesia berbondong-bondong jadi pelatih di Liga 4. Gimana kabarnya mereka? Siapa aja pelatihnya? Tim mana yang lagi panas? Kita bahas tuntas di sini. Cus langsung ke TKP. Sebelumnya mohon dukungannya, bantu pencet tombol like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dan terviral dari timnas. Oke, jadi gini guys, Kevin Dix tuh kemarin baru aja turun di pertandingan panas banget antara FC Copenhagen lawan Brøndby di Championship Round Superliga Denmark tanggal 13 April 2025. Tapi sialnya, di laga itu dia malah kena cedera hamstring. Nah, buat lo yang belum tahu, cedera hamstring itu masalah serius di bagian belakang paha. Biasanya butuh waktu 2-6 minggu buat sembuh. Tapi sayangnya, buat kasus Kevin ini, pemulihannya butuh waktu lebih panjang dari biasanya. Waduh. Padahal ya, bro and sis, jadwal lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 udah mepet banget. Timnas kita bakal ngeladeni Cina tanggal 5 Juni 2025, terus bentrok lawan Jepang tanggal 10 Juni 2025. Kebayangkan ketatnya waktu. Artinya, peluang Kevin buat bela timnas di 2 laga penting itu nihil, man. Bye-bye dulu buat mimpi duet keren di sisi kanan. Sekarang coba kita flashback dikit. Sejak dipanggil ke timnas, Kevin Dix tuh langsung jadi pilihan utama loh di posisi bek kanan. Bukan pemain biasa, men. Dia tuh beneran upgrade kelas dewa buat pertahanan kita. Dengan Kevin, sisi kanan timnas Indonesia lebih aman. Defense rapat, serangan juga kadang-kadang lebih hidup karena dia juga bisa overlap, naik bantu serangan. Jadi kehilangan Kevin ini bukan cuma kayak kehilangan pemain cadangan biasa ya, sob. Ini kayak kita kehilangan benteng kokoh di sisi kanan. Siapa pengganti Kevin Dix? Nah, pertanyaannya sekarang, SIAPA yang bakal gantiin Kevin Dix? Mantan pemain belakang legendaris timnas era 90-an, Imade Pasek Wijaya, punya jawabannya nih. Kata beliau masih ada 2 nama keren yang bisa diandelin, Sandy Walsh dan Liano Reijnders. Dua-duanya punya gaya main yang beda banget, bro. Sandy Walsh, disiplin tinggi, tenang kayak air sungai di pagi hari. Kuat di defense, gak banyak gaya, tapi efektif banget. Liano Reijnders, ini anak lebih agresif. Suka naik bantu serangan, cocok kalau timnas mau main lebih menyerang dan gencar. Jadi tinggal tunggu Coach Patrick Kluivert mau pilih yang mana nih. Mau yang aman-aman aja atau mau yang lebih agresif gaspol ke depan. By the way, selama timnas dilatih sama Patrick Kluivert, Sandy Walsh lebih sering dapat peran sebagai pelapis. Sedangkan Liano uniknya lebih sering dicoba di posisi penyerang sayap. Nah, ini beda banget dibanding era pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Zaman Om Shin, Liano sempat dipasang di posisi aslinya sebagai bek kanan. Makanya menarik banget buat ditunggu, bro. Apakah Coach Kluivert bakal balikin Liano ke posisi bek kanan? Atau tetap percayain ke Sandy Simmer?
secool itu. Kenapa Asnawi gak dipanggil? Tapi jangan lupa, ada satu nama lagi yang dulu jadi andalan timnas banget di posisi bek kanan, Asnawi Mangkualam Bahar. Ingat gak? Dulu dia tuh andalan parah, sampai jadi kapten segala bro. Tapi belakangan ini performanya dianggap kurang padu sama pemain-pemain diaspora dari Eropa. Sebenarnya Asnawi masih main bagus di klubnya, Thai Port di Liga Thailand. Tapi saat tampil buat timnas, performanya menurun. Terakhir dia tampil di Piala AFF 2024 dan banyak yang kritik karena sering kehilangan bola pas mau show off skill individu. Sayang banget ya, padahal Asnawi tuh punya jiwa petarung yang tinggi banget loh. Tapi di sepak bola modern, chemistry itu penting banget bro. So, buat lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, timnas Indonesia emang lagi pusing. Kevin Dix out, Asnawi out of favor. Pilihannya tinggal antara Sandy Walsh atau Eliano Reijnders. Kalau mau pertahanan lebih kuat, ya Sandy jawabannya. Tapi kalau mau lebih nendang di serangan, bisa banget coba Eliano. Intinya sih, siapapun yang dipilih, kita harus tetap dukung penuh. Karena Garuda gak pernah takut bro. Kita kejar mimpi main di Piala Dunia 2026 bareng-bareng. Kalau menurut kalian, siapa nih yang paling cocok gantiin Kevin Dix, Sandy Walsh, atau Eliano Reijnders? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya gak ketinggalan update seru lainnya tentang Timnas Garuda. See you di video berikutnya. Yo guys, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang super panas, super seru, dan pastinya bikin bangga. Yes, kita mau kupas tuntas tentang 5 pemain naturalisasi tambahan yang bisa banget memperkuat timnas Indonesia buat ngelawan Cina di pertandingan seru bulan Juni 2025 nanti. Walaupun Ketua Umum PSSI kita, Bang Erick Thohir, minggu lalu bilang belum ada rencana buat nambah pemain keturunan. Tapi ya namanya juga sepak bola, semua bisa berubah dalam hitungan detik, bro. Federasi kita tuh gerilyanya halus banget, diam-diam, tapi jalan. Jadi ya tetap ada potensi nih 5 pemain keren ini bakalan gabung merah putih. Kita masih punya waktu, brosis. Pertandingan lawan Cina masih Juni 2025. Sekarang baru April. Artinya ada beberapa bulan lagi buat beresin segala proses administrasi naturalisasi, mulai dari urusan dokumen, sidang, sampai sumpah jadi WNI. Nah, langsung aja kita masuk ke daftarnya. Siapa aja sih pemain kece ini? Check this out. 5. Kayne van Overen, kiper masa depan timnas. Pertama, ada nama Kayne van Overen. Bro satu ini main di posisi krusial, kiper. Dia sekarang lagi ngebla FC Volendam di Eerste Divisie alias kasta kedua Liga Belanda. Kayne ini usianya baru 21 tahun, cuy. Masih fresh, masih muda, dan katanya sih udah masuk radar klub-klub gede kayak PSV Eindhoven sama Ajax Amsterdam. Gokil gak tuh? Yang lebih keren lagi, ternyata Kayne punya darah Indonesia, guys. Neneknya dulu lahir di zaman Hindia Belanda alias sebelum Indonesia merdeka. Jadi garis keturunannya sah banget buat dinaturalisasi. Kalau sampai dia bergabung, kita bakal punya opsi keren banget di bawah Mister Gawang. Bayangin aja duetnya sama Hernando Ari atau Adi Satrio. Pertahanan kita makin kokoh bro. 4. Daan Zandbergen, striker tajam dari negeri kincir angin. Next, kita punya Daan Zandbergen. Posisi striker alias juru gedor, tukang bobol gawang lawan. Daan sekarang lagi main buat V3 Venlo di kasta kedua Liga Belanda juga. Usianya masih 23 tahun. Prime age banget buat pemain bola.
Yang menarik, Dean ini udah pernah ngobrol sama perwakilan PSSI di Belanda, guys. Info ini dikasih langsung sama Yusa Nugraha, insider bola keturunan Indonesia di Eropa. Artinya Dean udah tahulah PSSI minat sama dia. Tinggal seberapa serius PSSI dan seberapa cepat administrasinya jalan. Bayangin kalau dia jadi naturalisasi. Lini depan timnas kita bisa makin berwarna. Ada kombinasi kecepatan, insting predator, plus teknik Eropa. Wih, lawan-lawannya siap-siap ngelus dada deh. 3. Tristan Gooijer-Bek, masa depan Ajax Amsterdam. Ketiga, ada nama Tristan Gooijer. Bek muda ini lagi-lagi produk Akademi Ajax Amsterdam, klub yang udah melahirkan pemain-pemain kelas dunia kayak Matthijs de Ligt, Daley Blind, sampai Frenkie de Jong. Tristan sekarang 20 tahun, guys. Masih muda banget. Dan baru-baru ini dia ngaku kalau dia ngikutin perkembangan timnas Indonesia. Artinya doi ada ketertarikan lah buat gabung merah putih. Tapi realistis juga, Tristan bilang dia mau fokus dulu buat ngejar tempat reguler di klub sebelum bicara panjang soal timnas. Fair sih, karena main di Ajax itu bukan hal gampang. Tapi kalau kariernya udah stabil, terus Indonesia datang ngajak, ya siapa tahu. Kalau Tristan gabung, lini belakang kita makin edan. Serius, dia punya teknik, postur, visi main yang udah kelas Eropa. Bisa banget nutup ruang buat striker-striker Cina nanti. 2. Miliano Jonathans, incaran lama yang akhirnya mau gabung. Di urutan kedua, kita punya nama Miliano Jonathans. Bro satu ini udah jadi incaran PSSI dari sekitar 5 tahun lalu. Loh, gila sabarnya nunggu. Miliano sekarang main di FC Utrecht di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Jadi soal kualitas udah gak perlu diragukan lagi. Darah Indonesianya dapat dari garis ayah. Dan baru-baru ini ayahnya bahkan sempat datang langsung ke Indonesia buat ngobrol-ngobrol sama perwakilan PSSI. Wah, ini sih sinyal positif banget, guys. Kalau sampai Miliano resmi jadi WNI, timnas kita bakal punya gelandang atau winger dengan kualitas top. Miliano tuh tipikal pemain yang bisa main di banyak posisi, kreatif, cerdas di lapangan, dan punya naluri gol yang tajam. Pasti bikin permainan kita makin variatif dan susah dibaca lawan. 1. Pascal Struijk, bintang Leeds United. Dan inilah nama yang paling ditunggu-tunggu, Pascal Struijk. Sejak beberapa tahun lalu, nama Struijk udah rame banget dibahas sama fans bola Indonesia. Pascal sekarang main di Leeds United, klub Inggris yang berkompetisi di Championship dalam kurung kasta kedua Liga Inggris. Tapi sebelumnya dia sempat ngerasain kerasnya Premier League juga, loh. Usianya sekarang 25 tahun. Puncak performa. Emang sih sejauh ini Pascal belum ngeluarin statement resmi mau bela timnas Indonesia. Tapi guys, logikanya gini, persaingan di timnas Belanda buat jadi back tengah itu gila-gilaan beratnya. Ada Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Nathan Aka. Wih, serem banget saingannya. Jadi kalau dia mau main di level internasional tapi peluang di Belanda sempit, naturalisasi ke Indonesia itu peluang emas buat dia. Plus dia bakal langsung dapat tempat utama, bisa tampil di Piala Dunia, Piala Asia, dan segala turnamen keren lainnya bareng timnas Garuda. Gimana guys? Keren-keren banget kan kelima pemain ini? Bayangin aja kalau semua beneran bergabung, ada Kyle van Overen di gawang, Tristan Gooijer di lini belakang, Miliano Jonathans di tengah, dan Zandbergen di depan. Dan Pascal Struijk jadi tembok kokoh pertahanan kita. Timnas Indonesia bakal naik level, bro. Level Asia? Bisa. Level dunia? Why not? Sekarang tinggal nunggu gerakan diam-diam dari Bang Erick Thohir dan tim PSSI buat segera ngebut naturalisasi mereka.
Pokoknya kita doain aja semua berjalan lancar, supaya pas ketemu Cina nanti, kita tampil maksimal dan Garuda kita makin berkibar gagah di langit Asia. Kalau kamu paling pengen siapa nih dari 5 nama tadi yang cepet-cepet gabung timnas? Tulis di kolom komentar, bolo-bolo semua. Kita bahas rame-rame. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan update panas seputar timnas dan sepak bola nasional lainnya. LIGA 42.025 mantan bintang timnas turun gunung. Gengs, kalau biasanya yang rame itu Liga 1 atau Liga 2, sekarang jangan salah. Liga 4 juga panas banget, bahkan lebih seru karena banyak wajah-wajah familiar dari masa kejayaan timnas Indonesia. Jadi gini, Liga 4 musim 2024 hingga 2025 udah resmi gaspol dari tanggal 22 April 2025. 64 tim dari berbagai penjuru Indonesia ikut ngeramein babak 64 besar nasional. Dibagi jadi 16 grup, masing-masing grup diisi 4 tim. Formatnya seru bro. Mainnya padat merayap, full persaingan ketat. Tapi yang bikin lebih rame ada 5 mantan pemain timnas yang sekarang jadi pelatih di Liga 4. Mereka siap nularin ilmu, pengalaman, mental juara ke anak-anak muda. Siapa aja sih mereka? 5 legenda timnas yang sekarang jadi pelatih Liga 4. 1. Ahmad Bustomi Persema Malang. Inget galo, sosok jangkar tengah timnas Indonesia waktu Piala AFF 2010. Nah, itu dia Ahmad Bustomi, sekarang resmi jadi pelatih Persema Malang di grup H. Dulu bareng Firman Utina, Bustomi ini motor penggerak lini tengah Garuda. Sekarang doi balik ke rumah lamanya Persema buat ngebangun skuad baru, bro. 2. Arif Suyono Persikoba Kota Batu. Siapa yang gak kenal Arif Suyono alias Keceng? Pemain lincah yang sering jadi super sub mau timnas di Piala Asia 2007 sama Piala AFF 2008. Sekarang Arif Suyono ngelatih Persikoba Kota Batu di grup K. Gaya main Persikoba bakal super lincah nih, khas banget sama Arif Keceng yang cepat, gesit, dan susah dijaga. 3. Oktomaniani Persimer Merauke Daaan. Ini dia salah satu bintang utama. Oktomaniani si anak emas Papua yang dulu bersinar banget di Piala AFF 2010, sekarang jadi juru taktik Persimer Merauke. Okto ngelatih tim dari tanah kelahirannya di Papua, Persimer. Dulu doi ngeri banget larinya sampai bek lawan bingung mau jagain. Sekarang giliran Okto ngebentuk bintang baru dari Papua. 4. Amrizal Pekanbaru FC mantan bek kokoh. Amrizal juga turun gunung sob. Walaupun karier timnasnya lebih banyak di turnamen kayak SEA Games dan Piala Merdeka, pengalamannya di lapangan bakal berguna banget buat Pekanbaru FC. Doi terkenal keras tapi fair play. Jadi bisa ngebentuk pertahanan Pekanbaru makin solid. 5. Edward Ifakdalam Manokwari United FC. Last but not least, Edward Ifakdalam, legenda hidup sepak bola Papua. Main dari 1996 hingga 2004 buat timnas, sekarang doi latih Manokwari United FC. Sosoknya dikenal low-key tapi punya pengaruh besar. Banyak pemain muda Papua yang terinspirasi dari Om Edu. Sekarang misi dia jelas, lahirin penerus-penerus baru buat Garuda dari ujung timur Indonesia. Yuk kita intip hasil pertandingan pekan perdana, siapa aja yang lagi ngebut, siapa yang mesti kerja ekstra. Grup I Shilva Kalteng FC versus Mangiwang FC. 0 hingga 3 Mangiwang FC tampil brutal bro. Persinga Ngawi versus PSPP Padang Panjang. 2 hingga 1 Persinga tipis menang, drama A. Grup J Inter Kediri versus Persikasi Bekasi. 0 hingga 0 main aman, sob. Batavia FC versus Pesik Kuningan. 0 hingga 2 Pesik Kuningan TOSER.
Grup K Persikoba Kota Batu versus KMP Bumara FC 2-1 pelatih Arif Keceng langsung unjuk gigi. Kartanegara FC versus Asiop FC 0-0 ketat nih pertandingannya. Grup L Persimer Merauke versus PSAB Aceh Besar 3-1 Oktomaniani kasih debut manis. PS Kabupaten Tapin versus Sang Maestro FC 0-3 Sang Maestro. Wow. Grup M Mitra Surabaya versus Persital Talumolo 3-1 Mitra Surabaya Pesta Gol. Bro. Kreasindo Raja Wali FC versus Persika Bumi 1-1 sama kuat. Grup N Persewangi versus Manokwari United FC 4-1 aduh Om Edu, kalah nih Manokwari. Cimahi Putra mundur. Bye-bye. Grup OHO MZFFC Kediri versus PS Peurulak Raya 0-1 Peurulak Raya mulai bagus. Grup P Persigubin versus Persebata Lembata 1-1 sama-sama ngotot. Persemal Malinau versus Putra Pelaosan dalam kurung kick off malam. Klasemen sementara Liga 4 per hari ini. Nih update klasemen setelah pekan pertama. Grup I Mangyiwang FC ngebut, Persingangawi nguntit. Grup J Pesik Kuningan melesat sendirian. Grup K Persikoba Kota Batu pimpin klasemen. Grup L Sang Maestro FC dan Persimer Merauke sama-sama start keren. Grup M Mitra Surabaya happy ending. Grup N Persewangi dominan, Manokwari butuh evaluasi. Grup O PS Peurulak Raya di atas. Grup P sengit bro, belum ada yang dominan. Apa harapan besar Liga 4 musim ini? PSSI berharap banget nih lewat Liga 4 dengan banyaknya mantan bintang timnas turun langsung, bakalan banyak bibit muda potensial yang keangkat. Ini kayak jalur cepat buat mereka yang dari daerah buat jadi calon bintang timnas masa depan. Apalagi format Liga 4 sekarang kompetitif banget, semua tim pengen nunjukin diri. Gak ada yang mau pulang cepet, semua mau ke babak selanjutnya, bahkan mimpi naik kasta ke Liga 3. Seperti yang PSSI tulis dengan kehadiran para mantan pemain timnas di kursi pelatih, kompetisi ini diyakini akan semakin kompetitif sekaligus menjadi wadah pembinaan talenta lokal dari berbagai daerah. Amin, semoga cepat ketemu the next Evan Dimas, Asnawi, atau bahkan the next Oktomaniani, ya, gengs. Oke bro and sis, itu tadi kabar terpanas dari Liga 4 musim ini. Jangan lupa terus dukung klub-klub favorit lo, siapa tahu tahun depan udah main di Liga 3, Liga 2, atau bahkan Liga 1. Like, comment, dan share ya kalau lo cinta sepak bola Indonesia. Gue pamit, sampai ketemu di update Liga 4 berikutnya. See you and salam olahraga.